Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi akuntansi dengan nomor NIM 2902250017. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang ukuran pemutusan data. Langsung saja masuk ke definisinya, yaitu ukuran pemutusan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu database dan menyatakan karakteristik data dan ukuran variabilitas data. Adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui setiap jumlah variabilitas data dari rata-ratanya. Ukuran yang paling umum digunakan yaitu median, mean, dan modus. Masing-masing matrik ini memiliki kekurangannya. Mean sangat mempengaruhi pihak luar, median terlalu bervariasi. Lalu di sini kita masuk ke rata-rata hitung. Rata-rata hitung merupakan jumlah seluruh nilai data dibagi banyaknya data. Rata-rata hitung data tunggal. Nilai rata-rata data tunggal dipengaruhi oleh jumlah semua data dan banyaknya data itu sendiri. Secara matematis, rumus rata-rata data tunggal dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4 sampai dengan Xn per N. Nilai rata-ratanya itu keterangannya maksudnya di sini X1 sama dengan data ke-1, X2 data ke-2, X3 data ke-3, X4 data ke-4, Xn sama dengan data ke N, dan N banyaknya data. Variabel X hanyalah permisalan dari suatu data. Quivariant juga bisa menggantikan X dengan variabel yang lainnya. Lalu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rata-rata hitung data berkelompok. Pada prinsipnya, rumus rata-rata data berkelompok sama dengan data tunggal, hanya saja jika jumlahnya satu persatu menjadi tidak efektif dan efisien karena terlalu panjang. Adapun rumus rata-rata data berkelompok yaitu seperti yang tertera pada gambar tersebut. Keterangannya itu XI itu merupakan nilai tengah atau median untuk rentang data ke I. F ini merupakan banyaknya data ke I, dan N ini merupakan banyaknya semua data. Contohnya itu di sebelah kiri ada berat badan siswa, di sebelah kanan ini ada banyaknya siswa. Cara penghitungannya itu X sama dengan 24 kali 3 plus 25 dikali 5 plus 27 dikali 2 plus 28 dikali 4 plus 29 dikali 6 per 3 plus 5 plus 2 plus 4 plus 6 sama dengan 537 per 20 sama dengan 26,85 kg. Jadi rata-ratanya itu rata-rata dari berat badan siswa yaitu 26,85 kg. Kenapa di sini 26,85 kg? Karena tadi cara penghitungannya itu kita hitung banyaknya data tersebut. Di sini 24 kg ini itu terdapat 3 siswa, 25 kg terdapat 5 siswa, 27 kg berat badannya itu terdapat 2 siswa, dan berat badan 28 kg sebanyak 4 siswa, dan 29 kg sebanyak 6 siswa. Jadi kita tinggal jumlahkan saja 24 kali 3, 25 kali 5 seperti itu. Lalu di sini ada median data tunggal. Nilai yang letaknya berada di tengah data, di mana data tersebut sudah diurutkan dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Cara menghitung median data tunggal menggunakan rumusnya yaitu median sama dengan X N plus 1 per 2. Contohnya itu tentukan median dari data berikut ini. Di sini ada banyaknya data itu ada 9. Ya, di antaranya itu ada 70, 65, 50, 40, 35, 45, 70, 80, dan 90. Pembahasannya itu diketahui di sini datanya itu ada ganjil. Jadi untuk menentukan mediannya itu tinggal diurutkan dari data terkecil sampai terbesar. Di sini saya urutkan dari 35, 40, 45, 50, 65, 70, 80, 90, dan nilainya adalah nilai mediannya itu 65. Lalu kita masuk ke median data kelompok. Median data kelompok untuk mengetahui nilai median ini harus mengetahui frekuensi kumulatifnya agar dapat mengelola data tersebut sehingga lebih mudah dikerjakan nantinya. Rumus untuk mencari median data berkelompok yaitu MS sama dengan XII plus N per 2 min FKII per FI dikali P. ME-nya ini merupakan median,
XII-nya batas bawah median, N-nya ini jumlah data, FKII-nya merupakan frekuensi kumulatif data di bawah kelas median, FI-nya merupakan frekuensi data pada kelas median, lalu P-nya ini merupakan panjang interval kelas. Selanjutnya kita masuk ke modus data tunggal. Cara mencari modus data tunggal dengan cara mencari nilai atau angka yang paling sering muncul dalam kumpulan data tunggal. Perhitungan modus data tunggal dilakukan dengan mencari nilai yang paling sering muncul dalam data tersebut. Cara menghitung modus data tunggal tidak diperlukan perhitungannya untuk menentukan modus data tunggal, cukup ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada kumpulkan dan atur data dari kumpulan data. Yang kedua, tentukan semua nilai berbeda dalam kumpulan data. Yang ketiga, hitung frekuensi kemunculan untuk setiap nilai yang berbeda. Yang keempat, nilai yang sering muncul itu merupakan modus. Selain itu, dapat dengan mudah ditentukan dengan menggunakan grafik distribusi atau histogram. Secara grafis, modus dipresentasikan sebagai titik puncak pada suatu grafis distribusi atau barang yang paling tinggi pada suatu histogramnya. Dan untuk materi selanjutnya itu kita ada modus data berkelompok. Untuk menentukan modus data berkelompok ini, maka langkah pertama adalah mencari posisi modus. Digunakan anggapan bahwa modus berada pada kelas dengan frekuensi paling banyak. Cara menghitung data berkelompok ini bisa menggunakan rumusnya sebagai berikut. Seperti yang tertera ini, MO sama dengan L plus dalam kurung D1 per D1 plus 2 dikali IL plus dalam kurung D1 per D1 plus D2 dikali I. L-nya ini merupakan tepi bawah kelas modus, D1-nya ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya, D2 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas setelahnya, I ini merupakan interval kelas atau lebar kelas. Contohnya di sini adalah nilai modus dari data pada variabel ini sama dengan nilai di sebelah kiri itu ada nilai, di sebelah kanan ini ada frekuensi. Jadi nilainya 41 sampai 45 frekuensinya itu 10, 46 sampai 50 frekuensinya 14, 51 sampai 55 frekuensinya 35, 56 sampai 60 frekuensinya 21, 61 sampai 65 12, 66 sampai 70 itu ada 8. Jadi jumlah frekuensinya itu ada 100. Pembahasannya di sini tentukan kelas modus yaitu dengan frekuensi terbesar pada tabel di atas kelas modus, yaitu berada pada interval 51 sampai 55 atau di kelas 3-nya. Tentukan tepi bawah kelas modus yaitu TB-nya sama dengan 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Yang ketiga itu adalah tentukan D1 sama dengan 35 dikurang 14 sama dengan 21. Yang keempat ada tentukan D2 sama dengan 35 dikurang 21 sama dengan 14,5. Dan yang kelima itu tentukan interval kelas C, 55 dikurang 50,5 sama dengan 5. Maka modus dari data tersebut yaitu MO sama dengan 50,5 plus 21 per 21,14 dikali 5. Kenapa di sini seperti itu? Karena di sini kita mengikuti rumus tadi yang sebelumnya saya berikan, yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu seperti itu. MO sama dengan L plus D1 per D1 plus 2 dikali I. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.